الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Para hadirin sekalian, para ummahat dan yang baik yang hadir di tempat ataupun yang mengikuti via YouTube channel dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kajian rutin yang bertema berselimut syirik. Tentunya tidak ada kata yang paling pantas selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yatluna kitab Allah, membacakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan bagi mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah liputi mereka dengan rahmat, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka kepada orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan MC untuk membacakan beberapa maklumat. Yang pertama, info mengenai kajian Al-Humairah yang mempunyai moto dari ummahat untuk umat. Kajian rutin ummahat Al-Wildan 10 atau Kru Al-Wildan 10. Kajian ini insya Allah akan mengangkat tema seputar akidah, akhlak, sirah, dan fikih. Kajian rutin ini diadakan dengan tujuan yang pertama untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 207, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah." Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam merealisasi salah satu ibadah yakni dakwah kepada seluruh ummahat di sekolah Al-Wildan 10 Jakarta. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas pengetahuan dan pemahaman mengenal ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, menjalin ukhuwah Islamiyah antar orang tua murid. Yang kelima, menyelaraskan visi dan misi bersama dalam mencetak generasi sunnah. Insya Allah peserta kajian rutin Al-Wildan 10 Jakarta adalah seluruh ummahat Al-Wildan 10. Juga dalam beberapa kajian insya Allah diagendakan untuk kajian bersama ummahat dan abu, untuk agar dapat selaras dalam membersamai dalam mendidik anak-anak. Kedepannya jika program ini berjalan secara maksimal, maka tidak menutup kemungkinan diikutsertakannya pihak di luar Al-Wildan 10 Jakarta. Kemudian maklumat yang kedua yaitu tata tertib kajian. Yang pertama, agar sekiranya yang hadir di tempat untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian untuk mematikan atau meng-silent HP atau gadget. Kemudian yang ketiga, tidak makan selama kajian berlangsung. Yang keempat, selama kajian berlangsung tidak diperkenankan merekam audio maupun mengambil gambar baik berupa video, foto maupun selfie. Kemudian yang kelima, tidak diperkenankan untuk men-tag tempat bagi yang belum hadir. Ya. Kemudian yang keenam, bagi yang duduk di barisan depan Ustaz, insya Allah mohon bersedia membaca ayat apabila diminta.
Yang ketujuh, mohon kerjasamanya untuk bersedia menduduki area duduk sesuai arahan panitia. Yang kedelapan, menjaga kebersihan area sekitar. Yang kesembilan, bagi yang membawa anak, harus tetap mendampingi dan menjaga ketenangan kajian agar tetap kondusif. Kemudian maklumat yang ketiga, yaitu adab majelis ilmu. Ya, perlu diperhatikan yang pertama bahwasannya kita harus terus mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, mencatat faedah-faedah ilmu selama kajian, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kemudian yang ketiga, tidak makan selama majelis ilmu berlangsung. Yang keempat, memperhatikan posisi duduk dengan tidak bersandar atau menjulurkan kaki, ya, kecuali bagi yang sudah sepuh atau sedang ada uzur. Yang kelima, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat dan memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keenam, memuliakan ustadz sebagai ahli ilmu, selalu mengawali pertanyaan dengan salam. Dan jangan lupa kita sampaikan salam, salawat dan salam ke Rasulullah SAW dan doakan juga ustadz-ustadz dan para ulama kita. Yang ketujuh dan yang terakhir, memuliakan ilmu dengan menjaga selalu adab-adab kajian agar ilmu yang diperoleh bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, insya Allah kita tunggu Ustaz Azhar Khalid bin Safnya untuk hadir di tempat. Dimohon kepada para umat yang hadir untuk mengisi shaf depan terlebih dahulu. Yang mohon diisi shaf depan terlebih dahulu. Alhamdulillah telah hadir di depan kita semua Ustaz Azhar Khalid bin Saf. Kepada beliau kami persilakan tempat, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Rabbish sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Akhawat fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Taklim Madrasah Al-Wildan yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di siang hari ini, kita bisa bersua dan berjumpa di tempat ini untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak seorang muslimin, tidak seorang muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanah kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla Jalaluhu di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluhu untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Doa ini berkaitan tentang permohonan meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa kesyirikan, dosa menyekutukan Allah Jalla wa Ala dalam masalah ibadah. Doanya berbunyi sebagai berikut: Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu itu adalah perbuatan syirik.
dan aku memohon ampun kepadamu jika sekiranya dalam kehidupan ini ada perbuatanku yang aku tidak tahu itu ternyata adalah perbuatan syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kata syirik, kata yang sering kita dengar, bahkan syirik kita ucapkan. Tapi banyak di antara kita ini yang belum paham atau belum mengerti hakikat kesyirikan itu apa. Lawan daripada syirik apa Ibu? Apa Bu? At-tauhid. Tauhid itu kan artinya mengesahkan Allah Jalla Jalaluhu di dalam beribadah. Beribadah hanya untuk Allah, menyembah hanya kepada Allah lillahi ta'ala. Sedangkan syirik adalah menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu dalam masalah ibadah. Imma dia tersebut menyembah selain Allah, atau dia tersebut menduakan Allah Jalla Jalaluhu, atau bisa jadi ada sebagian amalannya, sebagian untuk Allah, sebagian untuk selain Allah. Semuanya sama dengannya adalah asyirku, dosa syirik. Syirik ada dua. Ada syirkul akbar, syirik besar. Ada asyirku al-asghar, ada syirik kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran, sinonimnya itu ada 4 kata. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala mengistilahkan syirik besar tersebut dengan istilah alihah. Alihah itu jamak daripada ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Itu Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang esa. Sedangkan alihah itu artinya banyak Tuhan. Jika ada hamba atau manusia yang menyembah selain Allah Jalla Jalaluhu, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya adalah syirik besar. Makanya seluruh agama selain Islam tentunya, apapun agamanya, entah Konghucu, Buddha, Hindu, Nasrani, Yahudi, penganutnya selain mereka tersebut kafirin, orang-orang yang kufur kepada Allah Jalla wa'ala, sekaligus mereka juga apa? Musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu. Syiriknya adalah syirik besar. Makanya kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan juga diterangkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, ma ara rajulan asyraku billah minal yahud wan nasara. Aku tidak pernah melihat orang yang paling syiriknya orang kepada Allah Jalla wa'ala kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Ditanyakan kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, kenapa orang Yahudi itu paling syiriknya manusia kepada Allah Jalla wa'ala, Nasrani juga seperti itu? Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, kita lihat orang Yahudi itu menjadikan Nabi Uzair alaihissalam sebagai anak Tuhan, dan mereka menyembah Nabi Uzair alaihissalam, dan itu adalah perbuatan syirik yang luar biasa, menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu.
Begitupun juga Nasrani. Ibu-ibu tahu keyakinan orang Nasrani itu kepada Nabi Isa, Pak? Ada 3 keyakinan. Pertama, kaum Nasrani itu menganggap Nabi Isa Tuhan itu sendiri. Yang kedua, kesesatan kaum Nasrani kepada keyakinan mereka tentang Nabi Isa, menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai putranya Allah, anak Tuhan. Dan mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dan kesesatan yang ketiga berkaitan dengan keyakinan Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah salisus salasa, satu dari bagian yang 3, Trinitas. Nah, 3-tiganya adalah musyrikin. Keyakinan yang 3 tadi apa? Semuanya itu adalah menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Dan syiriknya adalah syirik besar. Makanya agama selain Islam, penganutnya selain mereka kafirin juga musyrikin. Syiriknya syirik apa ibu-ibu? Syirik besar. Jelas yang pertama ibu-ibu, itu sinonim yang pertama berkaitan dengan syirik besar, yaitu alihah. Syirik besar yang kedua, istilahnya dalam Al-Quran, istilah yang kedua yang diistilahkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran berkaitan dengan syirik besar adalah al-arbab. Al-arbab itu jamak daripada Rabb. Rabb itu artinya apa? Tuhan juga. Al-arbab artinya banyak Tuhan. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi itu berkaitan dengan kesyirikan mereka di dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Sedangkan yang kedua, al-arbab, itu berkaitan dengan syiriknya mereka di dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Ini pengajian sudah 1 tahun bukan? Tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Ada tauhid al-uluhiyah, ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan Allah Jalla Jalaluh. Contoh perbuatan Allah apa Bu? Menciptakan alam semesta. Ketika ada di antara manusia ini mengklaim dirinya sanggup seperti Allah dalam masalah penciptaan, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan syiriknya adalah syirik besar. Menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengetahui tentang yang gaib, hanya Allah. Itu tauhid apa namanya? Ar-rububiyah. Artinya tauhid ar-rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Jadi kadang ibu-ibu itu mengucapkan tauhid ar-rububiyah, maksudnya Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, itu contoh perbuatan Allah. Tapi tauhid ar-rububiyah itu artinya apa? Mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Contohnya apa Bu? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengatur alam semesta, bahkan mengatur kita. Itu tauhid ar-rububiyah. Sedangkan tauhid al-uluhiyah adalah tauhid Allah atau ifrad Allah fil ibadah. Mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah ibadah. Contoh ibadah apa Bu? Salat, puasa, zakat, haji, pakai jilbab, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada suami. Itu ibadah. Nah,
Yang pertama tadi berkaitan dengan alihah, itu menyekutukan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Sedangkan al-arbab itu menyekutukan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah perbuatan Allah, yaitu berkaitan dengan memperbuat syirik di dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Sekali lagi, tauhid al-uluhiyah itu apa, Bu? Mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Kalau berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, artinya mengesahkan Allah dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Nah, yang kedua yaitu al-arbab, ya, banyak Tuhan juga, tetapi berkaitan dengan masalah syiriknya mereka dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Ketika ada di antara manusia ini yang mengaku atau punya keyakinan ada orang, ada makhluk yang sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah Jalla wa'ala berbuat, berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan syiriknya syirik apa? Besar apa kecil? Besar. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 257 ya. 255, 256, 257, 258. Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang kasusnya Namrud, raja yang zalim. 257 atau 258? Setelah ayat kursi 255, 256, 257, 258. 258. Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang raja yang zalim. Saking zalimnya, Namrud ini mengaku sebagai Tuhan. Dia marah, dia kesal dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Dia suruh pengawalnya untuk menangkap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berada di hadapan Namrud, apa yang ditanya oleh Namrud? Ya Ibrahim, siapa sih Tuhan yang kamu agung-agungkan itu? Siapa Tuhan yang engkau muliakan itu siapa? Apa jawab Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencontohkan perbuatan Allah Jalla wa'ala. Artinya berkaitan erat dengan tauhid ar-rububiyah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku yang bernama Allah Jalla Jalaluhu, Tuhan yang sanggup untuk menghidupkan sekaligus juga sanggup untuk mematikan. Apa jawab Namrud? Uhyi wa umiit. Kalau cuma sekedar menghidupkan, kalau cuma sekedar mematikan, aku pun juga mampu, kata Namrud. Apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud memerintahkan pengawalnya untuk mengambil 2 tawanannya dari penjaranya. Ketika 2 tawanan tersebut sudah ada di hadapan Namrud, Namrud menghuluskan pedangnya. Salah satu dari 2 tawanan ditebas lehernya, mati itu tawanan. Sedangkan tawanan yang kedua dibebaskan dari penjara. Dengan sombongnya Namrud berkata, lihat Ibrahim, yang satu ini aku tebas lehernya, mati dia. Berarti aku sama dong dengan Tuhanmu, bisa mematikan. Sedangkan yang kedua tadi, aku bebaskan dia dari penjara, aku kasih kehidupan buat dia. Berarti aku sama dong dengan Tuhanmu, bisa menghidupkan. Bukan itu yang disebut dengan menghidupkan, bukan itu yang disebut dengan mematikan. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mau untuk berpanjang lebar untuk mendebat Namrud yang sudah tidak waras. Namrud gila. Sampai mengaku Tuhan itu berarti apa? Gila nih orang. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencoba untuk menyehatkan akal yang tidak waras daripada Namrud ini. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Mencontohkan lagi perbuatan Allah Jalla wa'ala yang lain. Apa? Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Namrud, Tuhanku yang bernama Allah Jalla Jalaluhu, Tuhan yang sanggup untuk menerbitkan matahari dari arah timur. Kamu kan mengaku sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Coba dong terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Tercengang Namrud,
tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena siapapun orangnya punya keyakinan yang sanggup menerbitkan matahari dari arah timur hanya siapa, ibu-ibu? Allah. Yang menenggelamkannya dari arah barat hanya siapa? Allah. Yang mengatur alam semesta, termasuk yang mengatur kita, hanya siapa? Jalla. Nah, itulah yang berkaitan dengan syirik besar yang kedua. Sinonimnya apa, Bu? Al-arba. Berbuat syirik atau melakukan perbuatan syirik di dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Jika ada orang yang mengklaim, mengakui bahwasanya dia sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah Jalla wa Ala berbuat, berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya syirik besar. Di antara perbuatan Allah, hanya Allah yang mengetahui tentang masalah yang gaib. Bukan begitu? Kuncinya ilmu gaib itu, ya, kunci ilmu gaib itu ada 5. Allah sebutkan dalam surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang terakhir, tepatnya ayat 34. Yang pertama, tentang ilmu gaib itu, kuncinya adalah hari kiamat. Siapa yang tahu tentang hari kiamat? Kapan terjadinya, Bu? Tidak ada yang tahu. Kisi-kisinya kita tahu. Salah satunya kiamat terjadi di hari apa? Hari Jumat. Tapi Jumat yang kapan? Wallahu a'lam. Tandanya belum ada. Jumlah kita perbandingannya masih jauh. Kalau perbandingannya laki-laki 1, perempuan 50, dan laki-laki itu dikejar oleh perempuan, berarti sudah mau kiamat. Mudah-mudahan kita nggak ketemu dengan zaman itu. Seram banget tuh ustaz dikejar oleh ibu-ibu. Kalau 1 misalnya, berarti mau kiamat. Nah, subhanallah, jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu tentang kapan kiamat itu terjadi. Jangankan Nabi Muhammad, malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam, juga tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Ketika Jibril menjelma menjadi manusia, berbajukan putih-putih, rambut hitam pekat, tidak nampak bekas safar, datang kepada Muhammad, bertanya 4 pertanyaan. Salah satu yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad, akhbirni, mata salah. Tolong dong, wahai Muhammad, infokan kepadaku, kapan kiamat itu terjadi. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Ana, antum, Jibril, nggak tahu kapan kiamat itu terjadi. Jangankan Nabi Muhammad, jangankan malaikat Jibril, ibu-ibu, malaikat peniup sangkakala. Siapa, Bu? Israfil. Itu sangkakala sudah ada di bibirnya. Dia pun juga tidak tahu kapan kiamat terjadi. Dia menunggu tugas dari Allah Jalla wa Ala untuk meniup sangkakala. Subhanallah, waktu zaman Covid ya, 2 tahun kemarin itu, atau 2 tahun setengah yang lalu, banyak nggak Ustadz jadi-jadian? Apalagi yang tahun 2020-nya itu. Yang dimana tanggalnya itu kan, Ramadannya 17 itu, Jumat. Oh, disuruh kita berada di rumah saja, nih kiamat terjadi. Ya Allah, wabah corona yang lebih dahsyat daripada wabah corona sudah ada sebelumnya, yaitu wabah taun hamwasin, yang jumlah yang mati lebih besar dari apa yang terjadi sekarang ini. Subhanallah. Ya, nah itu kan subhanallah, banyak dari mereka tersebut mengklaim diri sebagai ustaz, tapi ternyata dukun ya. Dan ibu-ibu demen dengan yang begituan kan. Percaya aja. Banyak YouTube-nya kan seperti ini. Padahal dukun. Nah, maka ketika seseorang mengklaim diri tahu tentang masalah yang gaib tadi, berarti musyrik. Dan syiriknya syirik apa, Bu? Syirik besar. Termasuk juga tentang ilmu gaib juga, turun hujan. Kita nggak tahu pastinya. Oh, mendung sekarang, kemungkinan hujan. Tapi pasti, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu.
Apa yang ada di rahim wanita secara umumnya hanya Allah yang tahu. Ya, begitupun juga apa yang kita dapatkan besok, lusa, pekan depan, nggak tahu. Ya, mada taksibu goda, kata Allah Jalla Jalal. Apakah kita masih panjang umur? Apakah kita masih sehat walafiat? Wallahu a'lam. Makanya di zikir pagi dan petang itu, Bu, ya, ada doa. Kalau kita yang sering membaca zikir pagi dan petang, selalu ingat agar kita setiap harinya itu takdirnya baik selalu. Apa doanya, Bu? Apa? Zikir pagi dan petang. Ayo dong ibu-ibu al-wildan. Anak-anaknya hafal loh zikir pagi dan petang. Masa ibu-ibunya nggak hafal? Seharusnya kan ketika anak-anaknya hafal, kita sebagai orang tuanya, abah uminya terpacu dong untuk hafal juga. Cuma sekedar nitip ya, nitip anak ya. Enak banget ya. Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadal yawm wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yawm wa syarri ma ba'da. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini. Dan aku meminta kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada setelah hari ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan, dari keburukan yang ada pada hari ini, dan keburukan dan kejelekan setelah hari ini. Itu selalu dibaca agar kebaikan selalu yang kita dapatkan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, ya kan, seperti itu. Subhanallah. Ada ibu-ibu curhat. Ustaz, mana curhat, Ustaz, suami anak kan teman inti, Ustaz. Inti masa nggak tahu tentang keadaan suami anak. Emang kenapa? Ustaz, dia lain hati. Maksudnya? Boleh gimana? Kapan? Ya kita agak candain. Ini beberapa bulan yang lalu. Habis, mau terima apa nggak terima? Suami masih tetap sayang nggak? Sayang, Ustaz. Malah tambah perhatian, malah tambah ini dan seterusnya. Ya, berarti ibu-ibu berusahalah untuk bersahabat yang baik dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Saya mau ngomong apa? Masa saya suruh suaminya untuk menceraikan yang kedua atau yang ketiga? Tidak mungkinlah seperti itu. Sudahlah, minta kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya, berkaitan dengan kebaikan-kebaikan selalu. Nah, itu berkaitan dengan kondisi kita. Yang tahu siapa? Hanya Allah Jalla Jalaluhu. Minta kepada orang yang menentukan nasib kita, yaitu Allah Jalla wa'ala. Termasuk juga yang kelima tentang ilmu gaib tadi itu, bi ayyi ardin tamut. Di mana kita meninggal dunia, hanya Allah yang tahu. Kisi-kisinya sih ada. Percaya nggak ibu-ibu ini sudah tua? Saya percaya Allah yang mengatakan itu. Sudah tua. Iya kan? Nah, Allah menyatakan dalam surah Ghafir, surah ke-40 atau surah Mu'min, ayat 67. Allah menjelaskan tentang fase kehidupan. 5 fase doang yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mendapatkan 5 fase itu, berarti kita mendapatkan kenikmatan dunia ini. Fase yang pertama itu fase bayi, sudah kita lewat. Bukan begitu? Fase yang kedua adalah fase kanak-kanak, sudah kita lewati juga. Fase yang ketiga, fase remaja. Dari kita balik sampai kita berumur 24 tahun. Fase yang keempat, fase dewasa. Dari kita berumur 25 tahun sampai 40 tahun. Nah, sekarang ini ibu-ibu, fase yang terakhir. Lewat 40 tahun dong, ibu-ibu sudah? Oh, belum. Kebanyakan belum. Apa kebanyakan yang sudah? Berarti kalau sudah melewati umur 40 tahun, berarti kita sudah tua. Apalagi kalau umur kita sudah 60 tahun, dekat banget tuh dengan yang namanya kematian. Ya, kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Aqalluhum man yaduzali. Sangat sedikit yang melewati umur 70 tahun. Rata-rata meninggalnya antara 60 dan 70 tahun.
Nabi kita meninggal umur berapa, Bu? 63. Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, meninggal umur berapa? 63 juga. Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua, meninggal umur berapa? 63 juga. Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, meninggal umur berapa? 63 tahun juga. Kita antara itu 60, 70. 60 ini umur besok kali ini, lusa kali, atau setelah kajian. Wallahu a'lam. Apalagi yang lewat 70 tahun mendapatkan gelar khusus lagi, tidak? Iya kan? Mendapatkan gelar khusus lagi. Apa gelarnya? Yang lewat 70 tahun, asarallahu fil ardh. Tawanan-tawanan Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi. Ada yang sudah tidak lewat 70 tahun. Ada 5. Hitungan jari. Paling banter 5, 7, 10. Rata-rata sudah ma'assalamah, meninggalkan kita. Kisi-kisinya dikasih tahu oleh Nabi agar kita ini apa? Ya, perhatian terhadap yang namanya kematian. Tapi kapan matinya? Wallahu a'lam. Itu gaib. Hanya Allah yang tahu. Enggak penting kapan meninggalnya. Enggak penting di mana meninggalnya. Yang paling penting ketika kita meninggal dunia apa? Husnul khatimah. Nah, ini berkaitan tentang mengetahui tentang yang gaib itu tauhid rububiyah apa tauhid uluhiyah, ibu-ibu? Lupa lagi kan? Berarti menunjukkan sudah tua. Rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Rububiyah itu artinya mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalla. Nah, kemudian kita lanjut. Yang ketiga, sinonim daripada syirik besar yang ketiga. Allah Jalla wa Ala mengistilahkan dengan istilah tawadhi, togut. Togut itu artinya apa? Kullu ma'ubida min dunillahi fahuwa togut. Segala sembahan selain Allah Jalla Jalaluh itu adalah apa? Togut. Bu, datang ke kuburan boleh nggak? Boleh jika ada alasannya. Cakep. Ya kan? Contohnya apa? Mengingat mati. Ibu-ibu ingat mati nggak? Ingat nggak? Kalau kadang-kadang berarti kalau misalnya lagi marah sama suami yang melonjak terlalu tinggi gitu, berarti nggak ingat mati dong. Berarti boleh itu ke kuburan kan seperti itu untuk mengingat mati. Tapi kalau misalnya baik banget, Masya Allah, perintah suami sam'an wa ta'atan, siap dengar, siap taat. Subhanallah. Pulus. Kurang. Gak cukup. Tahu nggak, Abi? Di Al-Wildan ibu-ibunya pakai tasnya paling dikit Hermes. Atau apa? Kremes. Atau apa satunya lagi tuh? Nah, Billy Bong apa? Bukan. Nah, subhanallah. Apa? Louis Vuitton, ya Louis Vuitton. Subhanallah. Gimana coba? Ini kan menarik, subhanallah. Iya, Ustaz. Masalahnya kan sekolahannya mahal, Ustaz. Bawa tasnya harus mahal juga. Louis Vuitton lah, ya kan begitu. Aku malu kalau tas cuma beli yang di situ. Ya Allah, aku belikan insya Allah kalau ada rezekinya. Kalau istri yang baik kan, siap bang, ya bang, kasih bang, insya Allah. Benar suaminya melaksanakan janji ketika memang ada rezekinya dibelikan. Tapi kalau misalnya belum datang rezekinya, setahun, 2 tahun, sampai anak lulus. Tapi kan subhanallah kita katakan ingat mati, ya salah satu caranya datang ke kuburan. Artinya kalau kita baik-baik saja dan kita ingat mati, nggak perlu lagi lah datang ke kuburan. Ngapain? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh datang ke kuburan jika sekiranya kita belum menyolatkan jenazah seseorang yang dekat dengan kita. Atau kaum muslimin yang dekat dengan kita. Kak, itu yang di belakang, yang dulu biasa duduk paling pojokan yang belakang itu mana? Ustaz nggak tahu, udah koek, udah meninggal.
Ya Allah, kakanda yang paling baik itu. Kakak tahu nggak yang ini dia banyak ngasih sumbangan nih buat ini buat itu. Kuburannya di mana kak? Di sini Ustaz, di Kober Ustaz. Ada yang tahu nggak sopir atau apa? Tahu. Ustaz mau ngapain ke sana? Mau nyolatkan jenazah. Boleh nggak begitu? Boleh. Kan kita nggak tahu takdirnya suami kita meninggal dunia lagi haid misalnya, lagi nifas. Kan nggak boleh menyolatkan ketika kita lagi haid dan nifas, bukan begitu? Boleh nggak kita menyolatkannya setelah dia dikuburkan tentunya? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika abangnya meninggal, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq meninggal dunia, dia nggak sempat menyolatkan. Entah apa alasannya, entah lagi dapat atau tidak, nggak tahu. Tapi yang jelas beliau datang ke kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya, ngapain ke sana ibunda? Aku menyolatkan jenazah abangku, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi dengan alasan itu boleh. Nah, jika selain itu, nah itu yang tidak boleh. Datang ke kuburan ngapain? Cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Haram yang demikian. Syirik, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Menjadikan kuburan itu sebagai apa? Togutnya dia, sebagai sembahannya dia. Jelas ibu-ibu? Bu, berhias boleh nggak? Boleh ya? Pakai cincin, pakai kalung, pakai gelang, boleh nggak? Boleh. Laki-laki juga boleh kan? Bukan berarti kalau pengajian berubah penampilan yang terlalu dramatis atau terlalu berlebihan. Enggak, pengajian ini subhanallah nggak mengubah apa-apa. Paling kalau laki-laki keadaannya mungkin berjenggot, kemudian pakaian tetap nggak mengubah apa-apa. Kebetulan aja kita pakai gamis, boleh pakai batik, boleh pakai kemeja, boleh pakai kaos, boleh pakai apa ya. Nggak mesti harus pakai gamis kayak ustaz. Ustaz cuma di kajian doang. Di luar mungkin ya tidak seperti itu. Yang penting kalau laki-laki itu nggak pakai emas dan nggak pakai sutra. Karena emas dan sutra diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita yang laki-laki. Kata Nabi SAW, hadani hilul linisa'ina wa haramun lirijalina. Dua hal ini, emas dan sutra haram buat laki-laki, tapi halal buat siapa? Wanita. Halal buat wanita, tapi haram buat laki-laki. Jadi ustaz pakai kemeja boleh, pakai celana boleh. Yang penting nutup aurat. Seperti ini. Nah, ibu-ibu juga begitu. Pakaiannya apapun, yang penting memenuhi syarat. Lebar, ya, menutup aurat, seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan, tidak ketat, tidak transparan, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh dan seterusnya. Adapun berkaitan dengan warna, dianjurkan warna-warna gelap, hitam, coklat dan seterusnya. Dianjurkan seperti itu. Nah, ya, artinya tidak merubah sebagaimana keseharian kita sama sekali dengan mengaji seperti ini. Tetap sebagaimana sedia kala kita itu. Nah, berhias itu dibolehkan, termasuk juga boleh nggak sih ibu-ibu pakai wangi-wangian ya? Ibu mandi nggak sih bu? Pakai sabun nggak waktu mandi? Pakai minyak wangi itu yang tidak dibolehkan itu pakai wangi yang jelek, yang jadi fitnah ya kan buat laki-laki. Ibu hatta pakai yang Bulgari sekalipun atau yang mahal karena keciuman sampai ke sini, keciuman nggak Ustaz? Enggak. Seperti itu. Malah mengerikan itu kalau seandainya seorang perempuan sudah tinggi semampai, cantik jelita, putih bersih, bau ketek. Kan mana itu? Subhanallah. Ya, ada seorang perempuan Ustaz, curhat Ustaz. Itu anak tuh ada beberapa laki-laki. Setiap kali maju dan ketemu dengan anak tuh laki-laki mundur. Kenapa ya? Boleh nggak aku jujurkan? Boleh saja. Kamu sih Masya Allah. Barakallahu fiik. Wajah ada, badan Masya Allah dan seterusnya. Tapi satu. Ukti ini satu kekurangannya. Apa? Bau badan dan bau ketek. Kan haram Ustaz kalau keluar rumah ini. Apakah Islam mengharamkan kita untuk mandi pakai sabun? Tentu kan sesuatu yang bau harus dihilangkan. Subhanallah. Yang tidak boleh itu adalah
wangi-wangian yang sifatnya menjadi fitnah buat laki-laki. Jangan sampai lo ibu-ibu kumpul begini nih kajian, ibu nggak pakai deodoran, nggak mandi sebelumnya, nauzubillah. Aku pastinya, nggak mau dekat situ Kenapa? Kan begitu. Apalagi perempuan, laki-laki aja nggak boleh, apalagi ibu-ibu. Nah, itu kan berhias yang dibolehkan. Yang tidak boleh itu ketika barang-barang yang menjadikan hiasan tersebut dia jadikan keyakinan yang macam-macam. Subhanallah, pakai baju cincin. Cincin apapun boleh. Kecubung, batu bacang, kemudian merah delima, oke, nggak ada masalah. Boleh saja. Tapi ketika ada keyakinan, ini Ustaz, batu bacang, Anda beli dari daerah inti nih Ustaz. Nah, ini kalau Anda pakai perempuan manapun, sekali lirik oke Ustaz. Ini yang batu satunya nih Ustaz, ya, batu merah delima. Ini kalau misalnya ada dagang bisnis, pasti untungnya lancar dan seterusnya. Syirik tidak? Syirik menjadikan batu-batu tadi sebagai apa? Togutnya. Jelas ya ibu-ibu? Koleksi barang boleh nggak sih ya? Koleksi tas, sendok, garpu, cangkir, gelas, boleh nggak? Tinggal boleh atau tidak? Ada ustadz yang mengharamkan? Selama pengajian nggak ada kan? Ibu punya barang-barang nggak di rumah? Ada gelas? Ada sendok, garpu, ada ya pisau, ya subhanallah. Termasuk orang Ustaz, anak ada barang-barang yang sifatnya itu jadi hiasan. Apa itu? Ada mandau, ada keris, ada tombak bahkan. Tapi untuk dijadikan hiasan, boleh nggak? Boleh. Tidak mengapa ini demikian. Kapan menjadi tidak boleh? Ketika keris tersebut atau mandau tersebut atau tombak tersebut ada keyakinan pada diri kita. Ustaz, ini kenapa anak keris taruh di depan pintu rumah anak? Tahu nggak sebabnya? Tahu. Ini keris sudah ada khodamnya, sudah ada jinnya. Jadi kalau sekiranya ada orang yang jahat ingin masuk ke rumah anak nggak bisa masuk, Ustaz, tertahan. Ini bisa mendatangkan manfaat nih keris. Syirik tidak ibu-ibu? Syirik, dan syiriknya syirik besar. Ya, seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang masalah apa? Tauhid tersebut. Nah, jadi kesimpulannya syirik besar, yang kedua istilah ketiganya apa? Tauhid. Tauhid itu apa artinya? Kullu ma'ubida min dunillahi fahuwa tauhid. Segala sembahan selain Allah Jalla wa ala. Jelas ibu-ibu? Nah, yang terakhir, istilah dari syirik besar adalah al-andad. Al-andad itu adalah jamak daripada nid. Nid itu artinya apa? Tandingan. Ketika seseorang dari manusia ini menyandingkan Allah dengan makhluknya, musyrik. Atau manusia disamakan sama seperti Allah, berarti musyrik. Dan syiriknya adalah syirik apa? Syirik besar. Bu, pertanyaan. Kenapa orang datang ke dukun disebut musyrik? Apa sebabnya? Orang datang ke dukun, peramal, paranormal, kok disebut musyrik? Lu musyrik, lu tahu nggak lu begitu? Kenapa? Bukan itu. Pada saat dia datang ke dukun, pada saat dia datang kepada paranormal, pada saat itulah dia menyandingkan itu dukun sama seperti Allah. Bukan begitu? Tuan dukun gimana nih? Duit sudah banyak keluar, aku nih calon jadi enggak bupati, jadi enggak wali kota. Pemilihan baru besok atau lusa. Ya, apalagi nanti musim pilkada, pilpres, itu dukun laris manis, bukan begitu? Ya, lebih banyak menyandarkan keyakinan dia atau hatinya dia kepada dukun ketimbang kepada Allah Jalla Jalal. Musyriknya apa? Seakan-akan tuh dukun tahu tentang yang gaib, apa yang terjadi besok, lusa, pekan depan, bulan depan, dan seterusnya. Musyriknya di situ. Jelas Bu? Dia menyamakan dukun tersebut sama seperti Allah Jalla Jalal. Tapi Ustaz, Anda cuma iseng Ustaz. Anda ingin tahu suami Anda posisinya di mana sekarang. Maksudnya apa? Nggak Anda khawatir juga Ustaz, ini, itu.
Sekedar datang, kalaupun nggak percaya, iseng tadi kata ibu, sholat ibu selama 40 hari, 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Apalagi sampai percaya. Yakin. Meskipun yang disuruh oleh dukun nggak masuk akal semuanya. Disuruh untuk mandi di Comberan, ibu mandi. Disuruh untuk menyembelih ayam hitam di tengah malam, ibu lakukan. Bukan begitu? Disuruh untuk menebar batu di sekeliling rumah, dilakukan juga. Gak masuk akal semuanya. Tapi subhanallah, karena ingin ada sesuatu yang dituju, punya cita-cita yang harus digapai, cara apapun, meskipun gak masuk akal, harus dilakukan. Na'udzubillah, musyrik. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian sekali-kali menjadikan Allah itu sebagai tandingan. Allah disandingkan dengan makhluk. Allah disamakan dengan makhluk atau makhluk disamakan dengan Allah. Padahal kalian tahu itu perbuatan syirik. Dan syiriknya syirik apa? Syirik besar. Nah, jadi syirik besar, ibu-ibu MT Al-Humairah ya, bukan Al-Wildan ya. Nah, itu sinonim syirik besar ada berapa bu tadi bu? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama Al-Liha, yang kedua Al-Arba, yang ketiga Tawgut atau Tawagid, yang keempat Al-Adda. Maaf ya, saya mengulang-ulang ini bukan apa-apa, supaya kajian ada hasilnya. Banyak di antara ibu-ibu kadang habis nih sudah habis deh. Seperti itu, berarti baguslah, masih ingat, berarti masih muda ibu-ibu ya, seperti itu. Nah, syirik besar ancamannya ada 4 ancaman. 2 di dunia, 2 di akhirat. 2 di dunia, 2 di akhirat. Di dunia ancamannya kalau kita melakukan syirik besar, yang pertama mengakibatkan seluruh pahala amal soleh kita rontok, tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-An'am ayat 88 dan surah Az-Zumar ayat 65. Al-An'am ayat 88 dan Az-Zumar ayat 65. Allah menyebutkan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sedikit saja engkau berbuat syirik besar, maka rontok seluruh pahala amal soleh yang engkau lakukan. Makanya ayat yang surah Az-Zumar ayat 65 sama ayat surah Al-An'am ayat 88 ini ayat yang sungguh sangat menakutkan dari kalangan para ulama. Ayat yang sungguh sangat membahayakan buat akidah kita. Kenapa? Sedikit saja berbuat syirik besar, seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, pahalanya rontok dari kita balik sampai kita setua ini. Percuma ibu-ibu kalau sholat, kalau sekiranya masih suka datang ke dukun, peramal, paranormal. Percuma pakai busana muslimah selebar apapun, kalau seandainya masih suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Percuma ya melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, jika sekiranya masih suka mengumpulkan benda-benda yang diyakini ada keramatnya, yang dia yakini itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat dan mencegah mara bahaya. Percuma melakukan amal ibadah apapun jika masih berbuat syirik besar. Karena tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluhu ketika seseorang hamba berbuat syirik besar. Hati-hati. Itu ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua bagi pelaku syirik besar ini ketika dia masih hidup adalah jika dia masih melakukan syirik besar dan sudah iqamatul hujjah, sudah ditegakkan hujjah-hujjah atasnya, sudah dinasehati ini syirik besar, ini tidak boleh, ini haram, tapi tetap melakukan syirik besar tersebut. Kemudian sudah izalatus syubhat, sudah kasyfus syubhat, sudah kita singkirkan kerancuan pemikiran dia dalam masalah beragama, tapi tetap saya berbuat syirik, itu bisa membatalkan keislamannya, bisa membatalkan keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala, bisa jadi murtad dia.
bisa keluar daripada agama Islam. Akibat apa? Syirik besar. Nah, itu ancaman di dunia. Ancaman di akhirat juga ada dua. Jika sekiranya seseorang meninggal dunia membawa syirik besar dan belum sempat untuk bertaubat, maka dosa syirik besarnya itu tidak diampuni. Jadi ibu-ibu, yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni itu adalah syirik besar yang dibawa mati. Jelas ya? Syirik besar yang dibawa mati. Bukan syirik kecil. Bukan juga orang yang sudah bertaubat dari syirik besar yang pernah dia lakukan. Bu, suami yang sekarang ini hasil memelet. Iya kata ibu, saya datang ke dukun misalnya. Tapi saya sudah taubat, taubatan nasuha itu. Seperti misalnya, dia pernah melakukan syirik besar dong, dengan datang ke dukun minta dipelet tuh suami itu laki-laki kan, subhanallah. Nah jadi ketika dia sudah bertaubat, taubatan nasuha, syirik besarnya diampuni enggak bu? Diampuni enggak? Diampunilah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Az-Zumar ayat 63. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang berlumuran dengan dosa. Allah masih menyebutkan kita yang berlumuran dengan dosa sebagai hamba Allah. Dosa apapun, tidak hanya sekedar kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Enggak hanya sekedar itu. Syirik besar sekalipun, kalau sebelum meninggal dunia dia bertaubat taubatan nasuha, insya Allah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Asal taubatan nasuha. Ya, dia bertaubat taubatan nasuha. Termasuk kan orang kafir sebelum meninggal dunia masuk Islam, diterima enggak keislamannya? Diterima enggak taubatnya? Diterima. Orang kafir kan jelas musyrik, bukan begitu? Kafir sama dengan musyrik. Subhanallah, dalilnya apa Ustaz? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pernah memiliki seorang khadim, pembantu, asisten rumah tangga, beragama Yahudi. Ketika sang pembantu ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik, Rasulullah besuk dan jenguk pembantu ini. Ketika sampai di rumah sang pembantu, dilihat oleh Nabi, keadaan dia sangat luar biasa parahnya, sakitnya itu. Sampai terpikir dalam pikiran Nabi SAW, ini pembantu sepertinya mau meninggal dunia, mau qaid nih. Rasulullah SAW segera menghampiri sang pembantu, ditemani oleh ayah sang pembantu. Rasulullah membisiki di telinga sang pembantu, ya gulam, aslim, taslam. Wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam. Aku pastikan engkau selamat dunia, selamat akhirat. Sang pembantu melihat kepada ayahnya yang kebetulan berada di samping Nabi SAW. Seakan-akan meminta izin agar diizinkan untuk masuk Islam. Sang ayah paham, mengerti, kemudian mengatakan kepada anaknya, ya waladi aslim taslam anti Abul Qasim. Wahai putraku, masuklah engkau ke dalam Islam, aku pasti engkau selamat, duniamu selamat, akhiratmu selamat. Taatilah Abul Qasim. Taatilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sang pembantu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah muslim belum? Sudah muslim. Beberapa saat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, sang pembantu mangkat, meninggal dunia. Rasulullah tersenyum, wajah berseri-seri, bahagia betul Nabi SAW. Saking bahagianya, Rasulullah mengatakan, Alhamdulillah, alladzi anqadhahu minan nar. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa neraka. Husnul Khatimah enggak Bu dia? Padahal amalannya cuma satu kan? Apa itu? Syahadat tadi masuk Islam. Allah ampuni. Apalagi yang berkaitan dengan syirik, dia muslim, tapi musyrik. Doyan dengan kuburan, doyan dengan dukun, suka mengumpulkan benda-benda yang diyakini ada keramatnya. Ikut pengajian Al-Humairah, taubatan nasuha. Alhamdulillah Ustaz, anak memasukkan anak ya ke sekolah Al-Wildan ini mengakibatkan anak dapat hidayah.
Tadinya Ustaz, aduh macam-macam sudah dalam tubuh anak. Ada khodam, ada ini, agak macam-macam sudah. Ya, sudah ritual-ritual itu sudah dilakukan. Alhamdulillah, anak sekolahkan anak-anak di Al-Wildan. Dapat hidayah, asbabnya ya, seperti itu sebabnya. Ya kan bisa jadi kan seperti itu. Dia bertaubat dan nasuha, diampuni nggak Bu? Diampuni. Jadi yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni itu apa? Syirik besar yang dibawa mati, meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia datang ke kuburan, cari wangsit dan bertawassul dengan ahli kubur. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia mengumpulkan benda-benda yang diyakini ada keramatnya. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari yang namanya syirik besar. Itu yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni. Jelas Bu? Pertanyaan. Ya, apa yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni? Apa Bu? Syirik besar. Jadi tidak syirik ada dua kan? Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik besar dan syirik kecil. Yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni itu adalah syirik besar yang dibawa mati. Artinya, kalau kita dulu pernah melakukan syirik besar, sebelum meninggal dunia kita bertaubat, diampuni enggak? Insya Allah diampuni. Ya, kalau syirik kecil, ya tahta masyiatillah, di bawah apa? Kehendak Allah Jalla wa Ala. Berhubung ibu kepala sekolah udah keluar, jadi sebagai tanda kajian mau selesai. Cukup ya berarti. Ibu kepala sekolah bukan tadi ya? Nah, tapi ibu-ibu, kalau dosa kecil tidak. Dosa kecil itu kalau meninggal dunia seperti riya, sum'ah, nanti lain kesempatan kita bicara syirik kecil. Sekarang syirik besar dulu. Jadi syirik kecil itu seperti riya, sum'ah, bersumpah atas nama selain Allah, tatayur. Tahu tatayur? Tatayur itu menganggap sial akan sesuatu hal. Seperti misalnya kita tidak mau rumah nomor 4, nomor 13, ya kan? Seperti itu tatayur namanya, menganggap sial akan sesuatu hal. Tidak mau melakukan safar hari Selasa, tidak mau berfoto bertiga, takut salah satunya ada yang COVID, ada yang meninggal. Nah, itu tatayur namanya, seperti itu. Nah, kalau meninggal membawa syirik kecil apa hukumnya? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah langsung ampuni. Kalau Allah berkehendak, bisa saja dia mampir ke dalam neraka, tapi tidak kekal abadi. Jadi syirik kecil itu sebanding dengan dosa-dosa besar yang lainnya, seperti potong alis, putih sulam bibir, sulam alis, ya, dan lain sebagainya, seperti zina, minum khamar, dan seterusnya. Seperti kita misalnya, tetangga saya meninggal dalam kondisi dia masih tidak meninggalkan ya sifat anehnya, yaitu menjadi makhluk jadi-jadian. Maksudnya dia meninggal dalam kondisi masih banci, Ustaz. Gimana? Apakah dia tersebut diampuni dosanya? Kita bilang apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allahu Jalla Jalal. Jika Allah berkehendak, Allahu Jalla wa Ala akan ampuni dosanya. Berarti langsung masuk surga. Jika Allah Jalla wa Ala berkehendak, berarti Allah mampirkan dulu ke dalam neraka, tapi tidak kekal abadi. Tidak dengan syirik besar. Ya. Kalau syirik besar, kalau yang dibawa mati, itu ancaman yang keempat ya. Ancaman yang keempat, ya, atau yang kedua yang di akhirat. Ya, syirik besar di bawah mati tidak diampuni, pasti sudah, ya kan? Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48 dan ayat 116. Ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidaklah mengampuni dosa syirik. Maksudnya syirik yang bagaimana, Bu? Syirik besar yang dibawa mati. Adapun dosa-dosa yang lainnya tahta masyiatillah. Artinya tahta masyiatillah apa, Bu? Di bawah kehendak Allah. Ada teman ibu meninggal dunia dalam kondisi belum pakai jilbab. Gimana hukumnya di akhirat kelak? Tahta masyiatillah. Tuh kakak mulai paham tuh ya kan? Di bawah kehendak Allah Jalla Jalal. Artinya jika Allah berkehendak bisa saja diampuni. Makanya kalau teman ibu-ibu ini meninggal kebetulan dalam kondisi memang belum pakai jilbab, doakan dia. Semoga apa? Diampuni dosanya. Seperti itu.
Ustaz, teman anak kemarin belum sempat Ustaz bertobat, dia pakai jilbab Ustaz sudah, tapi masih doyan Ustaz yang namanya itu sulam bibir, sulam alis. Dan gimana Ustaz? Ibu doakan dia akan diampuni dosa-dosanya. Bukan begitu? Karena yang dibawa dia bukan dosa syirik besar. Kalau syirik besar itu yang tidak ada ampunan di sisi Allahu Jalla wa'ala. Terakhir sebagai pemungkasnya, ancaman yang keempat yang terjadi di akhirat, bagi mereka yang membawa syirik besar ketika mati, maka tempatnya adalah kekal abadi dalam neraka selama-lamanya dan tidak ada yang sanggup untuk menolong. Kekal abadi. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat, dari sukanya dia datang ke dukun, peramal, paranormal. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat, dari sukanya dia datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari syirik besar, dipastikan tempatnya apa? Kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 72. Al-Maidah surah yang kelima ayatnya 72. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa man lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang meninggal dunia membawa syirik besar, maka Allah Jalla wa Ala haramkan surga untuknya dan tempatnya adalah api neraka, kekal abadi di dalamnya dan tidak ada yang sanggup untuk menolong. Nah makanya doa tadi dihafalkan Bu ya. Doanya apa? Sama-sama kita baca. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mudah-mudahan hafal ya. Nanti saya WA Pak Zaki insyaallah. Pak Zaki nanti pada istrinya. Nah, insyaallah. Siapa bisa mirah ya? Nah. Saya lupa. Nah. Silakan. Fadhil. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Saat mau asal Ustaz, jangan lama-lama ya. Baik, kepada pemilik mobil Daihatsu Terios dengan plat B2131 PZV, boleh memberikan kunci kepada panitia karena ada mobil yang keluar. Saya ulangi, pemilik mobil Daihatsu Terios berwarna putih dengan plat B2131 PZV diharapkan memberikan kunci kepada panitia dan nanti dipindahkan karena ada mobil yang keluar. Pertanyaan, bagaimana tata cara menyolatkan jenazah yang sudah meninggal dunia di kuburan? Jadi, bagaimana tata cara menyolatkan jenazah yang sudah meninggal dan sudah dikuburkan? Sama sebagaimana ketika jenazah itu belum dikuburkan. Ya, ini misalnya kuburan. Kalau jenazahnya itu laki-laki, kita berada di mana posisinya? Di hadapan apa? Kepalanya kan? Kita tidak menginjak kuburannya, kita menginjak di sela-sela di antara dua kuburan. Ini kuburan, ini kuburan. Ini yang kita sholatkan. Kebetulan yang meninggal dunia adalah laki-laki. Kita posisinya di sini. Kalau misalnya ingin berjamaah kena beberapa orang yang belum menyolatkan, dia bisa dibalik daripada kuburan sebelahnya. Jika jenazah itu perempuan, kita berada di mana? Di depan posisi tubuhnya yang tengah-tengah, bukan menginjak tuh kuburannya, kan seperti itu. Sama sebagaimana lazimnya apa? Kita menyolatkan jenazah pada saat jenazah itu belum dikuburkan. Seperti itu, tidak ada bedanya. Nah, belum pernah menyolatkan ya? Waktu zaman Covid kan luar biasa. Cuma para ulama itu berikhtilaf sampai kapan. Ada yang mengatakan sampai 2 bulan, ada yang mengatakan sampai 3 bulan, ada yang mengatakan sampai 1 tahun. Jadi kalau yang masa lalu Ustaz, anak tuh anak yatim Ustaz, yatimah. Jadi waktu kecil abah udah meninggal. Anak kan sekarang paham nih tentang masalah salat jenazah. Boleh nggak Anda datang ke kuburan abah anak untuk menyolatkan jenazahnya? Boleh nggak Bu? Nggak boleh lagi. Sudah kelamaan ya.
Seperti tidak boleh lagi. Nah, tidak boleh lagi. Jadi yang dekat-dekat saja, yang 1 bulan, 2 bulan, ya kan? Seperti misalnya kita bilang, Ustaz, itu si fulan kemana ya? Udah meninggal, Ustaz. Kapan? Kemarin Ustaz kan Januari umrah, meninggal pas awal Januari itu. Nah, itu boleh kita sholatkan ya, jenazah. Wallahu a'lam. Nah, 3 bulan boleh. Teman anaknya wafat, dia sering kangen sama anaknya. Apakah boleh datang ke kuburan saat rindu dan kangen dengan anaknya? Memang anak yang lain nggak ada? Ya, nggak boleh. Nanti akan menambahkan luka di hati. Khawatirnya takut tidak menerima takdir. Bu, begini ya, ada satu hadis. Ada satu hadis Nabi SAW. Jika sekiranya Allah Jalla wa'ala menakdirkan bagi kita ini sebagai orang tua, anaknya meninggal dunia. Kebetulan meninggal dunia, dia belum balik. Kalau kita sabar dan menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh, maka tuh anak kelak akan apa? Memberikan syafaat buat kita. Akan memberikan syafaat buat kita. Ya, Ustaz, meninggalnya itu dalam kondisi sudah besar, Ustaz. Sudah balik, gimana? Ibu juga sabar. Jika mendapatkan anak yang meninggal ketika dia sudah dewasa, bahkan sudah kawin misalnya, ya, kita sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, nanti ibu-ibu akan mendapatkan di surga Baitul Hamdi. Ya, ada tempat khusus di surga namanya apa? Baitul Hamdi. Jadi janganlah ya, kita boleh bersedih, tentunya bersedih. Rasulullah aja ketika putra beliau meninggal yang bernama Ibrahim, 18 bulan, lagi lucu-lucunya, meninggal dunia, Rasulullah meneteskan air mata, menangis. Sampai Abdurrahman bin Auf itu mengatakan, ya Rasulullah, anta tabqi. Kata Nabi SAW, innal aina tadma, wa innal qalba la yahzan, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kalau orang bersedih itu yang namanya mata berlinang, yang namanya qalbu bersedih. Aku berpisah dengan putraku yang bernama Ibrahim, pasti aku sedih. Tapi sedihan yang wajar. Kesedihan yang wajar. Ibu kan masih ada anak yang lain. Jaga tuh anak. Pelihara dia. Didik dia. Jadikan sebagai anak yang saleh dan saleh. Kan seperti itu. Katanya masih muda kan tadi? Seperti itu. Banyak-banyaklah punya anak ya. Jangan 2, jangan 3. Paling dikit 7 lah. Kan seperti itu. Bu ya. Nah, Bu, kenapa saya bilang paling banyak anak itu enak? Kalau orang anak sedikit, ada yang meninggal 1 kan perasaannya lukanya dalam banget tuh. Tapi kalau anak banyak 10 misalnya, nggak terasa. Bukan begitu? Kayak ya namanya anak, tapi kesedihannya kan berkurang. Kalau kita misalnya anak sudah besar-besar, enak nggak? Memang capek. Ketika mendidiknya lagi kecil-kecil capek. Jangankan ibu, suami ibu juga capek. Bukan begitu? Suami ibu juga capek. Malam-malam bangun kadang. Kadang jangan, gue capek, lu aja ya. Lu aja ya. Ya kan seperti itu. Nah, tapi nanti kalau sudah besar-besar jadi semua. Ada yang jadi dokter, jadi ustadz, ada yang jadi insinyur, macam-macam. Tinggal palak-palakin doang kan. Jangankan Hermes, Louis Vuitton dibelikan ibu-ibu. Enak nggak? Coba kalau anak sedikit cuma 2. Subhanallah. Sudah besar-besar kan namanya sudah tua itu pasti sakit-sakitan dong. Kalau ke dokter, nak, antarkan dong nak ke dokter, ke ini. Ya Allah mama, aku minta maaf mah ya. Aku lagi di luar kota mah. Telepon lagi yang satunya. Ya. Di mana? Aku lagi rapat, ya Allah mama lagi sakit nih, kesini nanti ya. Insya Allah mah kalau habis rapat, mama pengen ke dokter ini. Aku mah nggak bisa mah. Nah, ini sama sopir lagi kan. Coba kalau anak 10, kan enak. Minta antar sama si ini, nggak bisa. Ya, tadi anak yang ini, anak yang ini. Kan enak seperti itu. Wallahu a'lam. Coba deh nanti kalau ibu anak sudah pada kawin, sepi lagi rumah, sudah terasa banget seperti itu. Makanya sebagian ibu-ibu tuh nggak mau anaknya keluar dari rumah. Tapi mana ada anak kan yang kalah sama istrinya kadang. Enggak, aku nggak mau tinggal sama mama. Mama harus seram. Ya, udah nggak mau deh. Ya, misalkan begitu. Kata-kata.
takut jadi kurang ajar, nanti enggak deh, kita lebih aman sendiri aja di rumah, ya kan seperti itu. Dan memang abdolnya begitu ibu-ibu, bukan saya manas-manasin ya, abdolnya begitu. Enggak bagus kumpul sama mertua, enggak bagus juga kumpul sama mertua, fitnahnya besar. Nah, makanya para laki-laki ini dianjurkan kalau menikah itu punya kemampuan. Pengampuan ya yang paling utama itu adalah kemampuan secara ba'ah, secara nafkah lahiriah. Ya kalau bisa itu habis akad nikah itu langsung masuk rumah baru seperti itu. Mau rumahnya beli sendiri atau masih menyewa. Itu abdolnya wahai para laki-laki ya. Ya Sat ya, itu satu. Nah, kalau nggak ada pulus nggak usah kawin sudah ya, nggak usah pulus. Membahayakan nanti ya. Makruh hukum menikahnya, makruh hukum menikahnya. Maka kata Nabi, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia berpuasa saja seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Kecuali kalau misalnya perempuannya ridho. Memang ridho Bu, kalau misalnya laki-laki melamar ibu nggak punya pekerjaan sama sekali? Enggak juga kan? Awal aja ridho, sebulan 2 bulan juga ditendang sama ibu. Nah. Yang kedua atau yang ketiga, Ustaz, bagaimana hukumnya jika diberi tempelan berupa doa yang dituliskan oleh orang yang mengaku ini untuk melancarkan urusan usaha ini? Apa hukumnya? Gak usah disebut ya, gak usah ditulis itu. Membahayakan, soalnya langsung masuk YouTube ya. Seperti itu. Bu, ini hiasan. Para ulama berdebat, boleh nggak kita memberikan hiasan di tembok-tembok itu dengan ayat Al-Quran? Ada 2 pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau ibu-ibu tujuannya untuk menghafalkan, zikir pagi petang misalnya, untuk anak-anak kan kayak di kelas Ustaz itu, zikir pagi petang misalnya kita tempelkan selain untuk hiasan di kelas, sekaligus supaya anak itu mudah menghafalkan. Syekh Abdul Aziz bin Baz membolehkan itu. Nah, tapi nggak ada keyakinan seperti keyakinan ibu karena sering nonton sinetron. Kalau setan lihat itu ayat langsung lari gitu. Itu di sinetron nggak ada. Itu rumah baru setan itu lari kalau kita bacain Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW, Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Faqra'u suratul Baqarah fa innaha tudfi'u syayatin. Ya, hiasilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Salah satu yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Seperti itu. Bukan tempelan tadi itu. Jelas ya? Nah, ada pun yang dimaksudkan di sini itu mungkin maksudnya raja. Nah, raja itu nggak benar. Raja itu kan kalau masuk restoran tuh pernah nggak lihat? Ada kayak seperti tulisan kaligrafi Arab. Ada seperti ayat-ayat Al-Quran, padahal bukan ayat itu. Macam-macam sudah, bacaan macam-macam. Nah, itu yang tidak boleh ya, seperti itu yang tidak dibolehkan. Ya, kalau misalnya ada keyakinan yang syirik di dalam tulisan tersebut ya syirik seperti itu. Kalau misalnya nggak sampai seperti itu, paling nggak bid'ah lah yang demikian. Nggak boleh kan seperti misalnya maaf ya, kalau sudah itu sudah syirik tuh, kalau rajahnya itu sebagai pelaris misalnya. Kalau nggak ada tulisan ini, nggak laris tuh. Nah itu kan sudah musyrik, syirik yang demikian. Nah coba deh masuk lihat tuh, sekeliling restoran itu pasti ada tuh. Oh kalau nggak ada aman. Makanya kadang kan, kata ibu, Ustaz restoran di sini enak tuh Ustaz. Pas kita makan, biasa aja. Nggak enak. Oh ibu disihir jangan-jangan kan? Ternyata ada raja-raja itu gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Ini apa nih? Bagaimana hukum memberikan makanan dengan apa nih? Siapa yang tanya ini? Hukum memberikan makanan dengan nggak sampai ditulis habis ya? Siapa yang nulis? Siapa punya nanya Bu? Nggak ada. Ustadz sebaliknya, berapa kalikah seorang wanita boleh ziarah kuburan ke suaminya? Ya, jika anak-anaknya di luar kota. Begini ya, kita datang ke kuburan tadi kan dengan alasan mengingat mati, bukan begitu? Atau yang kedua menjalankan jenazah. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan yang lainnya cuma sekedar kangen-kangenan doang, enggak. Apalagi ibu kan sudah kawin lagi. Ngapain ke kuburan suami yang terdahulu? Seperti itu gitu loh. Ya, itu kan akan mengganggu tuh pikiran dan hati suami yang kedua atau yang ketiga ini. Sudahlah, doakan saja dia, doakan ya. Seperti itu.
Jelas ibu-ibu? Dan kalau misalnya saya belum kawin Ustaz, masih ini dalam kondisi janda misalnya, tapi saya ingin kena rindunya saya dengan suami, nggak boleh juga. Ya, nggak boleh. Nanti akan menimbulkan kesedihan. Akhirnya ngomong sendiri itu di kuburan. Aku datang mas. Jadi harus kita. Ya, aku bilang cukuplah, Bu. Ya, maaf ya, aku nasihatin para janda nih ya. Kalau ada laki-laki yang baik, yang punya amanah secara dunia dan akhirat, bismillah, buka hati deh, buka hati. Jangan itu doang ya, seperti itu. Bismillah, udah lupakan yang itu, nggak apa-apa. Dan itu kan disunahkan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ketika memberikan nasihat kepada para janda dan para duda, wallahi demi Allah, kalau sekiranya umurku itu tersisa 10 hari lagi, dan kebetulan aku dalam kondisi hidup membujang, maka aku pastikan aku mencari pasangan, yaitu seorang perempuan yang siap untuk aku bersunting. Kata sahabat-sahabatnya, ya Abu Abdurrahman, 10 hari lagi kau bisa-bisanya memikirkan itu, padahal mau meninggal dunia. Kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi ini adalah ibadah yang luar biasa. Aku malu jika berjumpa dengan Allah dalam kondisi hidup membujang. Nah, bismillah ya, seperti itu. Nah, makanya kalau orang tidak menikah, pasti dia akan mengingat lagi apa yang terjadi dengan suaminya. Kecuali kalau sudah nenek-nenek lah, memang gak ada yang mau lagi kan. Nah, itu lain cerita ya. Kecuali kalau misalnya anaknya 20, ya mungkin berat itu kan, seperti itu. Bagaimana hukumnya memberikan besek setelah kematian 3 hari, 7 hari, 100 hari dengan niatan bersedekah dan mengenang almarhum? Kenapa harus dibatasi hari-hari tertentu itu? Memang hari ketiga ada keutamaan, ke-7, ke-100? Kan gak ada. Bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, pahalanya sampai. Berdasarkan 3 hadis. Hadis Ibunda Aisyah, hadis dari Abdullah bin Abbas, berkaitan dengan ceritanya Sa'ad bin Ubadah ketika ibunya meninggal dunia. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibuku udah meninggal, Umi udah meninggal. Ketika Umi meninggal, aku nggak ada di tempat ya Rasulullah, lagi safa. Pertanyaanku ya Rasulullah, apalaha ajrun in tasaddaqtu laha? Jika aku bersedekah atas nama Umi, sampai nggak pahalanya? Kata Nabi, na'am, sampai pahalanya dan bermanfaat buat Umimu. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan antum sebagai saksiku. Ini kebun kurma sebentar lagi siap untuk dipanen, aku sedekahkan atas nama Umi. Iya kan? Sampai. Dalam hadis Abu Hurairah ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna abi taraka malan katsira. Abahku meninggal dan meninggalkan harta yang banyak, walam yusi. Gak pernah wasiat. Ini anak baik dimikirkan abahnya. Gak kebanyakan dari anak zaman sekarang ini. Alhamdulillah abah baik banget, meninggalkan warisan miliaran, alhamdulillah. Tapi gak pernah mikirkan. Ini anak mikirkan. Ya Rasulullah, in tasaddaqtu hal yukaffiru anhu? Jika aku bersedekah atas nama abah, sampai gak pahalanya dan bisa terhapuskan gak dosa abah? Kata Nabi, na'am. Aku bersedekah ya Rasulullah atas nama abah. Seperti itu. Makanya ibu-ibu, anak ibu-ibu sih Masya Allah baik-baik banget semuanya. Cuma kan kita nggak tahu apa yang terjadi yang akan datang ketika bapak dan ibu meninggal dunia. Makanya paling bagus sedekah itu kapan? Ketika kita masih hidup. Ketika apa? Ketika masih hidup. Sebagai penutup ini, saya ingin cerita. Ya, ada orang Saudi. Dia kebetulan nggak menikah. Hartanya Masya Allah, tajik besar, duitnya kayak tisu. Comot ada lagi. Subhanallah. Ya. Sampai diceritakan itu oleh Syekh itu, kalau dihitungkan dengan rupiah, 600 miliaran. 600 M. 1 M aja kita kadang jarang ya kan? 600 M. Akhirnya dikuasai oleh hukum, oleh pemerintah. Tapi pengadilan sana kan Masya Allah, amanah luar biasa. Dia cari ahli warisnya. Ketemu 3 orang, misanannya dia 3 orang. Misanan itu sepupu. Jadi kalau ahli waris itu kan ada ahli waris, kalau perempuan itu kan hak warisan itu yang punya hak 10 orang. Kalau laki-laki itu 15 orang. Jadi misanan itu sepupu itu paling terakhir. Dapat 3 orang. Dia kaget nih, kok dipanggil pengadilan, dosa apa? Melakukan kejahatan apa? Enggak, kata hakim, kalian bertiga nggak ada yang salah. Nih, kalian kenal sama si Fulan nggak? Kenal banget, itu keluarga kami, misanan kami.
Tapi dia nggak dekat dengan kami. Biasa dong, dia tajik, kita gembel. Kan seperti itu. Subhanallah. Kenapa ya Tuhan Hakim? Subhanallah. Kata si Hakim ini dia meninggal. Kebetulan dia nggak ada istri, nggak ada anak. Dan kami sudah teliti, sudah periksa, ternyata ahli warisnya kalian bertiga. Bayangkan, 600 M kalau dirupiahkan. Alhamdulillah kan? Seperti itu. Setelah bagi-bagi warisan itu, ya 600 kali 3 kan lumayan itu. Berapa Bu? Berapa kan? 200 M, 200 M, 200 M. Si hakimnya memberikan nasihat. Kalian gak kesian sama misalnya kalian sebagai wujud terima kasih kalian. Cobalah 1 M-nya atau 2 M-nya buat bangunkan masjid deh. Atau madrasah kan seperti itu. Atau kebetulan buat sekolahan Al-Wildan kan di sini mau dijual kan Ustaz Diana seperti itu. Nah kan seperti itu. Yang pertama misalnya bilang apa? Tuan Hakim, aku minta maaf, aku banyak utang. Ini warisan, aku ingin bayar utang. Aku sudah sumpah dengan utang-utang. Yang kedua ngomong apa? Tuan Hakim, aku nggak bisa bantu. Aku doa-doa. Semoga misananku masuk surga tanpa hisab. Tapi untuk mengasihkan nih uang, enggak Tuan Hakim. Aku sudah bosan hidup menggembel. Aku sudah bosan jadi orang fakir dan miskin. Yang ketiga nih yang ajib jawabannya. Dia jawab apa? Maaf Tuan Hakim, emang waktu hidup dia nggak pernah sedekah? Nggak pernah zakat dia? Aku husnuzon dia zakat, dia sedekah, kata si yang ketiga ini. Nah, jadi kan kalau kita misalnya nanti gampang anakku nanti aku wasiat aja deh, wasiat aja. Iya Bu, kalau misalnya ibu dapat mantu yang baik-baik. Tapi kalau misalnya ya anak kita yang laki-laki dapatnya yang soleha, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang soleha. Tapi kan ada juga yang perempuan yang mencengkram kan Bu. Ya kan seperti itu. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Allah, ibu paham lah, lebih paham daripada saya. Itu yang dikhawatirkan. Ya Abah gimana Abah? Abah doakan aja kata istri, doakan aja Mbak. Subhanallah. Kadang suami Masya Allah tuh Al-Wildan kesian tuh kita sumbang yuk ya 100 juta kan kita dapat banyak duit, banyak kan duit kayak tisu 100 juta. Anak masih kecil-kecil. Habis berapa Mami? 100 ribu aja. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal afu minkum. Maaf lahir batin. Kita cukupkan kajian sampai di sini dulu, insyaallah lain kesempatan kita sambung lagi tentang masalah syirik ini. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, antum coba. Jazakallahu khairan wa assalamualaikum kepada Ustaz Azhar Khalidin Syekh. Alhamdulillah pada sore hari ini telah selesai kajian yang bertema sering syirik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.